Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Harahap, CGP Angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas dari SMK Negeri 1 Barumun. Izinkan saya untuk memaparkan hasil tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran modul 1.1 diantaranya, yang pertama mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pengetahuan atau pemahaman kita tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi konseptual, yaitu di mana peserta CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima, elaborasi pemahaman, yaitu dilakukan dengan menuangkan beberapa pertanyaan mengenai materi refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Yang keenam, koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman yang baru dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ajas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, trikon Ki Hajar Dewantara meliputi kontinu, konvergen, konsentris. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, bukan tabula rasa. Yang kedelapan, pendidikan seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Selanjutnya, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. Yang kedua, siswa diperlakukan dengan cara yang sama. Yang ketiga, sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberi evaluasi. Yang keempat, ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. Yang kelima, pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. Yang keenam, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Selanjutnya, kemudian setelah saya belajar mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga merefleksi diri saya, maka hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center. Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keenam, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik
Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya, student center, melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Yang kelima, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Dengan adanya pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, harapannya guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa, takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Selanjutnya, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being atau lingkungan sekolah yang memberikan kenyamanan siswa sehingga siswa merasakan kepuasan berada di sekolah dan emosi positif. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.